Memahami laporan uji. Apa itu laporan uji? Siapa yang dapat menerbitkan laporan uji? Informasi apa yang terkandung dalam laporan uji? Video ini akan membantu Anda memahami pertanyaan ini dan pertanyaan lainnya. Namun, pertama-tama, mari kita coba pahami beberapa istilahnya: produk, merek, pabrik, pemasok bahan, lab, dan laporan uji. Mari kita ambil pakaian sebagai contohnya. Pakaian ini dijual oleh sebuah merek. Ini adalah logo yang biasa Anda lihat di pakaian. Pakaian ini dijual oleh merek tersebut di toko atau secara daring. Pakaian ini dibuat oleh sebuah pabrik. Untuk membuat pakaian ini, pabrik tersebut membutuhkan banyak macam bahan. Bahan ini berasal dari pemasok. Seperti yang kita lihat pada video sebelumnya, merek Evem telah memutuskan untuk membatasi atau melarang zat tertentu dari komponen atau produknya. Tetapi bagaimana merek ini mengetahui bahwa produk dari pemasok atau bahan dari pabrik tersebut memenuhi persyaratan Evem RSL? Salah satu cara untuk memeriksanya adalah dengan menguji zat yang dibatasi di laboratorium. Pemasok atau pabrik dapat mengirimkan bahan atau produk ke laboratorium untuk diuji. Selain itu, merek dapat menguji sendiri produk jadinya. Laboratorium menganalisis bahan yang masuk untuk mengetahui zat yang dibutuhkan dan menerbitkan laporan. Tergantung pada laboratorium yang melakukan pengujian, format laporan mungkin sedikit berbeda. Mari kita lihat beberapa informasi yang mungkin ada dalam laporan uji. Video ini akan membantu menjelaskan tentang informasi yang dapat Anda temukan di laporan. Kriteria lulus atau gagal, cara memahami tingkatan konsentrasi, dan laporan uji dengan beberapa macam bahan. Halaman pertama laporan biasanya berisi informasi ketertelusuran, seperti nomor laporan, laboratorium penguji, tanggal laporan uji, tanggal sampel diterima, dan tanggal uji. Anda juga dapat menemukan informasi tentang klien yang mengirimkan bahan untuk diuji. Perlu diingat, bisa jadi merek atau pemasoklah yang mengirimkan sampel ke laboratorium. Selain itu, harus ada deskripsi sampel, termasuk nama bahan, terkadang nomor bahan, warna, dan jenis bahan. Juga akan terdapat daftar uji yang dilakukan dan hasil akhirnya juga. Pengujian ini membentuk paket uji khusus untuk jenis bahan yang diuji. Sekarang, mari kita lihat informasi lain apa saja yang dapat Anda temukan dalam laporan. Jangan lupa untuk memeriksa bahwa tanggal laporan uji dan nomor laporan sudah sama di seluruh laporan. Dalam laporan pengujian ini bisfenol, formaldehida, dan ftalat diuji. Mari kita lihat kolom hasil. Sebagian besar hasil tercantum dalam miligram per kilogram. Namun, Anda mungkin juga melihat ppm atau bagian per juta. Ini adalah konsentrasi zat dalam bahan. Jadi, jika kita harus membagi bahan menjadi 1 juta lembar, berapakah jumlah bisfenol A, bisfenol S, dan seterusnya? Jadi, misalnya, bahan ini memiliki konsentrasi DBP sebesar 1000 ppm. Maka, 1000 bagian akan menjadi DBP, dan 5000 bagian akan menjadi DNOP, 400 bagian akan menjadi DNHP, dan 400 bagian akan menjadi BBP. Karena 1000 ppm dan 5000 ppm lebih besar dari batas yang diperbolehkan, yaitu 500 ppm, bahan ini gagal untuk DNOP dan DBP. Untuk BBP dan DNHP, konsentrasinya kurang dari batas yang diperbolehkan sehingga hasil untuk bahan kimia tersebut lulus. Perlu diperhatikan bahwa untuk beberapa bahan kimia, Anda mungkin melihat ND. Ini singkatan dari not detected, tidak terdeteksi. Dalam laporan ini, 3 bahan kimia diuji dengan 3 batas pelaporan yang berbeda. Batas pelaporan adalah konsentrasi minimum yang digunakan oleh laboratorium untuk memperoleh data reliable. Jadi, ketika konsentrasinya kurang dari batas pelaporan, lab akan memasukkan ND ke dalam hasilnya. Terkadang, selain batasan per item, ada juga batasan total untuk kelompok bahan kimia. Jadi, misalnya, jika semua hasil pada kelompok ini adalah 200 ppm, maka bahan kimia per item akan lolos. Namun, secara kelompok akan gagal. Dalam laporan ini, kita juga dapat melihat bahwa bahan kimia memiliki beberapa batasan berdasarkan tujuan akhir penggunaan produk. Jadi, karena produk ini ditujukan untuk orang dewasa, maka hasilnya lulus.
namun akan gagal jika ditujukan untuk bayi. Terakhir, di halaman ini, kita bisa melihat beberapa bahan kimia yang tidak memiliki batas lulus atau gagal. Informasi ini sering dikumpulkan ketika suatu merek menginginkan informasi tentang suatu bahan kimia. Karena kami mengalami satu kegagalan dalam laporan ini, hasil keseluruhan bahan ini adalah gagal. Laporan uji ini ditujukan untuk satu bahan, namun terkadang hasil dari beberapa macam bahan dapat dimasukkan dalam satu laporan uji. Di sini kami memiliki 4 item yang diuji dalam satu laporan. Kami memiliki beberapa macam logam yang diuji di sini dan jenis batasan yang berbeda-beda. Kami juga memiliki metode uji yang terdaftar. Ini penting jika kita ingin membandingkan beberapa bahan yang berbeda. Kita perlu memastikan semuanya diuji menggunakan metode uji yang identik. Di sini kita dapat melihat bahwa semua bahan lulus, kecuali kancing berwarna hijau. Pengujian semacam ini dapat membantu ketika terdapat beberapa bahan dengan jenis yang sama, dalam hal ini, barang logam. Namun terkadang, pelanggan dapat mengirimkan produk jadi dan meminta lab untuk menguji beberapa bagian. Dalam hal ini, setiap bahan mungkin memiliki paket pengujian yang berbeda. Paket pengujian adalah daftar pengujian yang akan dilakukan pada bahan. Untuk merek yang mengikuti EFEM RSL, bahan ini harus sesuai dengan bahan yang tercantum dalam matriks pengujian EFEM. Seperti inilah tampilan laporan uji sepatu. Ini adalah 4 bagian sepatu, dan ini adalah pengujian yang dilakukan pada setiap bagian. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua bagian diuji berdasarkan semua bahan kimia. Pengujian dilakukan tergantung pada item yang ditunjukkan dalam matriks pengujian EFEM. Jika pengujian tidak diperlukan untuk jenis bahan tersebut, misalnya pelarut dalam serat alami, maka Anda mungkin akan melihat not applicable dalam laporan uji yang artinya tidak berlaku. Beberapa laboratorium juga dapat menggunakan X. Laporan uji ini juga menunjukkan hasil lulus dengan huruf B. Kegagalan ditandai dengan huruf F. Dan kita juga melihat huruf I. Ini singkatan dari inkonklusif. Artinya, diperlukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan hasil lab dan spesifikasi C. Hasil ini terkadang terjadi ketika beberapa bahan dianalisis secara bersamaan untuk menghemat biaya pengujian. Laboratorium mungkin menganalisis ketiga warna tersebut secara bersamaan sebagai material gabungan dan mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa salah satu sampel mungkin berada di atas batas kegagalan. Jika hal ini terjadi, maka setiap bahan mungkin harus diuji secara terpisah untuk menyelidiki hasil yang diragukan. Semoga video ini dapat membantu Anda untuk memahami lebih dalam tentang informasi yang dapat Anda temukan di laporan, kriteria lulus atau gagal, cara memahami tingkatan konsentrasi, dan laporan uji dengan beberapa macam bahan. Perlu diingat bahwa RSL EFEM Group dapat diakses secara gratis dan digunakan dan tersedia dalam 7 bahasa.